Awalnya gadis ini sempat takut disuntik vaksin COVID-19. Setelah ditenangkan oleh tim medis, ia pun tidak menyangka bahwa disuntik vaksin COVID-19 ternyata tidak sakit. Ia pun mengaku tidak mengalami dampak negatif setelah divaksin. Kelucuan pada pelaksanaan vaksinasi ini terjadi di depan markas Polres Lampung Tengah. Pihak Polres yang sedang merayakan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-75 menyediakan 500 vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi terhadap masyarakat umum dan lansia. Vaksinasi di halaman Polres Lampung Tengah ini dilaksanakan hanya sehari saja pada hari Sabtu lalu. Proses pendaftaran vaksinasi mudah. Warga hanya diminta menunjukkan KTP domisili Lampung Tengah. Jika tes kesehatannya lolos, maka pendaftar akan disuntik vaksin. Namun, jika pada tes kesehatannya pendaftar dinyatakan sedang sakit, maka diimbau untuk mengikuti vaksinasi setelah sembuh di puskesmas atau rumah sakit. Tetap jaga jarak. Ya, biar masyarakat juga pada ikut vaksin semua, biar pada jauh-jauh dari corona lah. Dari pemerintah pusat mencanangkan 1 juta satu hari vaksin. Oleh karena ini sebagai uji coba, nanti kalau berhasil nanti akan terus berlanjut pelaksanaannya. Sampai masyarakat khususnya di Lampung Tengah ini. Vaksin yang kedua nanti di sini juga, Pak? Ya, nanti kita lihat sebarannya. Mana yang banyak yang belum divaksin, mungkin nanti kita akan berpindah-pindah tempat mobile. Ya. Pada Minggu siang, jumlah pasien COVID-19 di Lampung Tengah melonjak drastis. Tim medis dan polisi Lampung Tengah mengimbau kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Bagi warga yang sudah divaksin pun diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Ya, Ibu di depan, Bu, silakan. Nanti dipanggil. Antusias vaksinasi terhadap masyarakat juga terlihat di halaman Polres Tanggamus pada Sabtu siang. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-75, Polres Tanggamus menggelar vaksinasi untuk masyarakat dan lansia. Mungkin akan ada SMS dari 1199 ke HP teman atau anak atau saudara yang Android. Jadi bisa Ratusan masyarakat berdatangan untuk mendaftar divaksin. Proses pendaftaran pun mudah, masyarakat hanya diminta menunjukkan KTP berdomisili Tanggamus. Pada pelaksanaan ini, pihak Polres Tanggamus menyediakan 500 vaksin COVID-19. Rasanya gimana, Pak? Rasanya ya kayak digigit semut lah. Nah, harapannya dengan vaksin ini, Pak? Harapannya dengan vaksin ini ya semoga badan kita sehat, imunnya meningkat. Ya minimal itu corona lepaslah dari Indonesia. Biar kita hidup tenang. Tadi sudah vaksin ya? udah. Nah, harapannya dengan vaksin apa? Bisa sekolah offline, kuliah bisa masuk lagi. Soalnya capek di rumah terus. Nah, Selain di Polres Tanggamus, di hari yang sama juga vaksinasi COVID-19 serentak dilaksanakan di 26 lokasi lain, yakni di seluruh puskesmas di Tanggamus dan Polsek Cukubalak. Pelaksanaan di 27 lokasi dengan rincian 3 lapak, 1 di Res Area Gisting, yang kedua di Polres Tanggamus, yang ketiga di Polsek Cukubalak, 24 di puskesmas kecamatan masing-masing. vaksinasi dalam rangka apa nih, Pak? Vaksinasi kita ini dalam rangka 1 juta vaksin dalam rangka Hari Bayangkara ke-75. Selama hari Sabtu, 2.469 orang di Tanggamus mengikuti vaksin COVID-19. Bagi warga yang belum divaksin diimbau untuk mengikuti program vaksinasi di puskesmas yang dilaksanakan mulai hari ini sampai dengan hari Rabu besok lusa. Masyarakat juga diminta tidak takut divaksin COVID-19 karena diklaim aman dan tidak berdampak negatif bagi kesehatan. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Inilah kondisi jalan penghubung antara Desa Padang Cahya dengan Desa Sedampah Indah di Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat pada Minggu siang. Sebagian besar aspal jalan telah terkelupas menyisakan batu-batu tajam yang mendongkak ke atas. Tentu saja kondisi ini sangat beresiko terjadinya kecelakaan terhadap pengendara motor maupun mobil.
Resiko kecelakaan pun kian besar saat hujan. Jalan yang banyak tikungan tajam serta turunan curam menjadi licin karena jalan basah. Jika tidak berhati-hati, kendaraan pun bisa tergelincir. Menurut warga, kondisi jalan rusak ini sudah terjadi sejak lama, namun belum diperbaiki oleh pemerintah. Padahal jalan ini setiap harinya ramai dilalui motor dan mobil yang mengangkut sayuran menuju pasar di Kabupaten Lampung Barat. Setiap hari ngantar sayur dengan kondisi jalan kayak gini gimana, Pak? Sangat kesulitan, Pak. Kenapa? Apa kesulitannya? Kesulitannya jalannya banyak lubang. Iya, berlubang. Resikonya mungkin, Pak? Resikonya ya kalau kurang hati-hati ya bisa ya kecelakaan, jatuh. Udah lama betul, udah ada sekitar berapa tahun ya, sekitar kurang lebih 5-10 tahun lah kayaknya. Bang, ya? Tiap hari. Tiap hari. Bisa gimana sih, Bang, jalannya, Bang? Kalau untuk jalannya sih lumayan nggak layak sih kalau buat kendaraan muatan, Bang. Udah berapa lama kira-kira, Bang, jalan kayak gini? 3 tahun ya, kalau 5 tahun lebih kayak gini. 5 tahun lebih? Ya. Harapan Abang, Bang? Ya buat kedepannya ya bisa diperbaiki lagi lah biar Bapak bisa lebih mudah lagi masyarakat. Warga meminta kepada pemerintah agar segera memperbaiki jalan yang dijadikan jalur para petani perkebunan sayuran di wilayah ini. Selain rawan kecelakaan, jalan rusak pun berdampak terhadap mahalnya biaya angkut hasil pertanian yang akan dijual ke pasar. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.